Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Maaf Tuan, kami tidak bermaksud mengganggu, tapi setengah jam lagi kita ada pertemuan dengan Tuan Julius di Hotel Fairmont. Ucap Liam dengan perasaan sedikit takut karena sudah mengganggu Tuan dan nonanya. Habis sudah riwayatku, pasti Tuan B akan memberikan hukuman padaku. Liam menghela nafasnya dengan panjang. Baiklah, sekarang kita berangkat. Boy merapikan kemejanya yang sedikit kusut, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sedangkan Tita yang melihat Kak If mengikuti suaminya, refleks memanggil kakaknya itu. Tunggu, Kak If. If yang berjalan di belakang adik iparnya, refleks menghentikan langkahnya, begitu pula dengan Boy Arbeto. Kenapa Tita? Tanya If, menatap adiknya yang tengah berjalan menghampiri dirinya. Kakak mau kemana? Lebih baik temani aku di sini. Tita menarik tangan Kak If untuk duduk di atas sofa. Tita, kakak tidak bisa. If menahan tubuhnya. Kenapa tidak bisa? Karena dia harus ikut bersamaku, sahut Boy dengan tegas. Tita terdiam sesaat dengan pandangan mata menatap ke arah Kak If dan suaminya secara bergantian. Kalau Kak If ikut, apa aku juga boleh ikut? Tanya Tita dengan raut wajah yang memohon. Tidak boleh. Tapi Bi, Kak If boleh ikut. Kenapa aku tidak boleh? Protes Tita. Kau itu bodoh sekali. Boy memijat pangkal hidungnya. If ikut karena dia sekretarisku. Aku juga sekretarismu, sahut Tita dengan cepat. Kau itu hanya sekretaris abal-abal. Boy segera melangkahkan kakinya keluar dari ruangan. Ia tidak mau meladeni Tita karena hanya akan membuang waktunya saja. Melihat Tuan Boy Arbeto keluar dari ruangan, Liam segera menyusul setelah mengambil jas dan keperluan milik tuannya untuk acara pertemuan nanti. Sementara itu, If segera melepaskan tangan Tita dengan perlahan, lalu tersenyum sebelum kembali berjalan mengikuti Tuan Boy dan juga Liam, meninggalkan Tita yang kini seorang diri berada di dalam ruang kerja tersebut. Oh ya ampun, aku dikatakan sekretaris abal-abal, gerutu Tita dengan tangan berkacak pinggang. Tapi ada benarnya juga sih, selama ini kerjaku hanya diam dan duduk manja di atas sofa. Tita menghela nafasnya dengan wajah yang ditekuk. Dengan langkah yang gontai, ia berjalan mengambil tasnya yang berada di atas meja, memutuskan untuk pulang daripada harus sendirian di ruang kerja suaminya. Karena dia sudah menyebutku sebagai sekretaris abal-abal, maka aku tidak akan mau pulang ke apartemen. Tita memutuskan untuk pulang ke rumah ayah unta, daripada pulang ke apartemen mereka, melanggar perintah suaminya yang hanya mengizinkan mereka untuk menginap selama 2 hari. Malam harinya, sayang, duduklah, ayah pusing melihatmu mondar-mandir seperti itu. Bayu menatap putri bungsunya yang terlihat sangat cantik pada malam hari ini. Ia tahu jika malam ini putrinya akan menghadiri acara makan malam di mansion milik Mars, putra dari Aiden Graham dan Dila Matteo. Ayah, Bi menjemput Tita atau tidak ya? Ia mendaratkan tubuhnya di atas sofa sebelum ayah unta kembali protes karena sikapnya. Apa Bi sudah menghubungimu? Tanya Bayu. Bagaimana mungkin Bi menghubungi ponsel Tita? Gerutu Tita dengan bibir yang mengerucut tajam. Kenapa bisa begitu? Wajah Bayu mulai serius karena saat ini sedang membicarakan kehidupan rumah tangga putrinya. Karena bagaimana bisa Bi menghubungi Tita? Kalau nomor ponsel Tita saja dia tidak tahu. Buat? Bayu menatap tak percaya pada putrinya. Jadi selama ini Bi tidak pernah menghubungi ponselmu? Tita menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Oh my God, Bayu menepuk keningnya. Ia tidak menyangka jika putri bungsunya yang cantik, baik, dan manja itu ternyata masih sangat jauh untuk bisa menaklukkan hati seorang Boy Arbeto. Bisa gagal cita-citaku untuk bisa memiliki cucu seorang sultan kalau hubungan mereka saja masih jalan di tempat. Bayu menarik nafasnya dengan kasar. Sudahlah, sekarang kau saja yang menghubungi ponsel Bi dan tanyakan apa dia menjemputmu atau tidak.
Bayu lebih memilih untuk tidak membahas terlalu jauh rumah tangga putrinya. Oke ayah, Tita mengambil ponselnya yang ada di dalam clutch. Namun setelah ponsel itu ada di tangannya, Tita terdiam dengan wajah yang bingung. Ayah Unta, ada apa lagi? Apa pulsamu habis? Bukan itu ayah, tapi Tita tidak punya nomor ponsel B, ucap Tita dengan suara yang sangat pelan. What? Bayu menggelengkan kepalanya saat mengetahui ternyata putrinya juga tidak menyimpan nomor ponsel suaminya. Kalian ini, perkataan Bayu terhenti saat mendengar ponsel milik Tita berdering. Ia pun membiarkan putrinya untuk mengangkat ponselnya terlebih dahulu. Siapa? Tanya Bayu setelah melihat Tita menutup ponselnya. Liam, jawab Tita. Liam, Bayu mengerutkan keningnya. Liam orang kepercayaan Boy Arbeto, tanya Bayu dengan wajah yang bingung. Karena asisten pribadi menantunya mempunyai nomor ponsel Tita, sedangkan pria yang menjadi suami putrinya kemungkinan besar tidak menyimpan nomor ponsel Tita. Terbukti saat ini justru Liam yang menghubungi ponsel putrinya. Iya ayah, tadi dia bertanya Tita ada di mana, karena katanya mereka akan menjemput Tita. Ya sudah, kau tunggu saja, sebentar lagi mereka pasti datang. Bayu mengusap punggung putri bungsunya. Setelah beberapa menit berlalu, ting tong, suara bel pintu rumah berbunyi dan Tita sangat yakin pasti Boy yang datang untuk menjemput dirinya. Tuan, di luar ada pria bernama Liam. Dia bilang ingin bertemu dengan Nona Tita, ucap Binah. Liam, bukankah pria itu? Belum sempat meneruskan perkataannya, Bayu melihat putrinya yang berjalan menuju ruang tamu. Tanpa menunggu lama, ia pun segera mengikuti putrinya. Bayu ingin tahu kenapa asisten pribadi menantunya datang kemari. Lia, Tita menatap wajah pria yang ada di hadapannya. Di mana, Bi? Sebelum menjawab pertanyaan Nona Tita, Liam terlebih dahulu menarik nafas dan membuangnya secara kasar untuk menahan kekesalan yang ada di hatinya, karena wanita yang berstatus sebagai Nyonya Boy Arbeto memanggilnya dengan nama Lia. Tuan Bi tidak bisa datang dan aku yang ditugaskan untuk menjemput Anda, Nona. Kenapa Bi tidak bisa menjemputku? Karena untuk menghemat waktu, beliau langsung ke mansion Tuan Mars, jawab Liam. Oh, Tita menganggukkan kepalanya. Ada apa sayang? Di mana menantu ayah? Tanya Bayu saat melihat hanya ada asisten pribadi menantunya. Bi langsung ke mansion sepupunya, jawab Tita. Ayah, aku berangkat dulu dan nanti malam Tita langsung pulang ke apartemen. Ia mencium pipi ayahnya lalu bergegas keluar rumah. Liam segera berjalan menyusul Nona Tita setelah sebelumnya permisi pada Tuan Bayu. Setengah jam kemudian, mobil yang ditumpangi oleh Tita sudah sampai di sebuah mansion yang terlihat sangat mewah dan luas. Namun jika dibandingkan dengan mansion utama milik keluarga Arbeto, luas mansion milik Mars hanya setengah dari luas mansion utama. Sudah dapat dipastikan jika keluarga besar Arbeto memang tidak ada tandingannya, dan harta kekayaan milik mertuanya itu tidak akan habis 7 turunan dan 7 tanjakan lagi. Setelah mobil yang ditumpangi olehnya berhenti, Tita segera keluar setelah Liam membuka pintu mobil untuknya. Ia berdiri menatap ke sekeliling mansion, dan bertepatan dengan itu matanya menangkap sosok pria tampan yang baru saja keluar dari mobil mewahnya. Bi, gumam Tita. Baru saja Tita hendak memanggil suaminya, namun niat itu diurungkannya saat ia melihat seorang wanita cantik yang turun dari dalam mobil suaminya. Kaif, refleks Tita memanggil nama kakaknya. Boy dan Eve serentak menatap ke arah seseorang yang berdiri tidak jauh dari mereka. Tita, Eve berjalan mendekati adiknya. Sementara Boy hanya diam berdiri di tempatnya dengan sorot mata yang tak terbaca saat melihat Tita. Kau cantik sekali, puji Eve. Menatap ke arah adiknya yang saat ini mengenakan gaun berwarna broken white dengan atasan berbentuk Sabrina hingga membuat bahu putih Tita sedikit terekspos. Terima kasih, kakak juga cantik.
Tita tersenyum menatap penampilan kakaknya yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Jika biasanya Kak If terlihat sangat cantik meski dengan pakaian yang sopan dan tertutup, tapi kali ini kakaknya terlihat 10 kali lebih cantik dengan gaun malam yang melekat indah di tubuhnya yang seksi. Dan jangan lupakan make up tipis yang menghiasi wajahnya membuat penampilan Kak If terlihat begitu memukau. Tatapan matanya kini beralih menatap suaminya yang terlihat sangat tampan, dengan setelan jas hitam yang melekat di tubuh kekarnya. Mereka tampak sangat serasi, gumam Tita, menatap kedua orang yang kini sudah berada di hadapannya. Ayo kita masuk. Boy segera berjalan menuju pintu masuk mansion. If pun segera berjalan menyusul adik iparnya, sementara Tita lebih memilih berjalan di belakang Boy dan kakaknya. Ia enggan mendekati suaminya karena sejak tadi Tita melihat wajah Boy begitu dingin. Bahkan suaminya itu sama sekali tidak menyapanya. "Nona, Anda tidak apa-apa?" tanya Liam karena melihat perubahan di raut wajah istri tuannya. "Aku tidak apa-apa." Tita tersenyum pada Liam, lalu kembali menatap dua punggung yang ada di hadapannya. Tita tampak berpikir dengan keras kenapa suaminya bisa datang bersama dengan Kak If. Apakah kakaknya itu juga diundang oleh Mars? Tapi jikapun Kak If diundang, kenapa suaminya itu bisa datang bersama dengan kakaknya, sedangkan dirinya justru dijemput oleh Liam? Sebenarnya suami aku ini siapa? Kenapa aku dijemput oleh Liam? Dan saat ini bahkan aku jalan bersama dengan pria lain. Batin Tita bertanya-tanya dengan wajah yang bingung. Sementara itu di halaman belakang mansion, Mars, Kejora, dan Agam tampak menunggu kedatangan sepupu mereka karena acara sudah akan dimulai dan para tamu undangan yang kebanyakan kerabat mereka dan rekan bisnis sang tuan rumah sudah berkumpul di halaman mansion. Itu Bi, Kejora menunjuk ke arah seseorang yang sejak tadi ditunggu oleh mereka. Mars dan Agam serentak menatap ke arah yang dituju oleh Kejora. Siapa wanita itu? Apa kau mengenalnya?" tanya Mars saat melihat wanita asing yang berjalan di samping Boy. "Dan di mana Tita?" Agam mengangkat kedua bahunya sembari menatap intens ke arah Boy dan wanita yang dibicarakan oleh Mars. "Kenapa kau datang terlambat?" Mars menepuk bahu Boy saat pria itu sudah ada di hadapannya. "Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali," ucap Boy dengan santai. "Kau itu," Mars menatap jengah sepupunya. "Di mana istrimu? Kenapa aku tidak melihatnya?" Aku di sini," seru Tita dengan kepala yang menyembul dari balik punggung kakaknya. "Rupanya kau di situ." Mars menarik tangan Tita untuk berdiri di samping Boy, membuat If bergeser ke arah samping. "Agam?" Tita begitu senang saat melihat pria yang notabene sepupu suaminya sedang berdiri di samping Mars. "Panggil saja aku Agam tersenyum pada Tita lalu menaruh ponselnya ke dalam saku kemeja. Boy dan Mars yang melihat sikap Agam saling menatap dengan bingung karena tidak biasanya seorang Agam Mateo menaruh ponselnya hanya untuk berbicara dengan seorang wanita.